Malam dunia, bukan dunia malam ya. Malam dunia. Lagi aja mengikuti, mencermati YouTube di Indonesia ini. Saya nggak tahu apakah di Amerika ataupun di Malaysia, di Eropa, semua kondisinya sama dengan keberadaan YouTube ini, ditambah pandemik ini ya, sehingga membuat boom YouTube, Google Corporation. Alah, itulah nyayur tenan itu. Satu negara, bayangkan, satu Indonesia saja berapa channel YouTube yang ada di Indonesia. Nah, nggak usah jauh-jauh, yang paling tinggi Atta, yang menengah aja deh, mungkin yang 1M, 1 juta, itu banyak di Indonesia. Bisa dicari lah pokoknya namanya. Nah, itu aja penghasilannya aja aku nggak tahu persis sih. Tapi kalau di sosial blade apa di berita itu kan, kalau yang besar-besar itu kan nyampe 300 juta, atau bahkan di videonya Raffi, Helmi Yahya, di videonya Helmi Yahya bersama Raffi, itu Raffi sendiri bilang bahwa per bulannya kisaran 4-5 miliar. Itu baru satu channel. Bayangkan di Indonesia berapa channel. Itu satu channel 5 miliar. Lah YouTube-nya berapa? Bayangkan, itu satu orang, anggaplah dia satu kroni 100 orang dikumpulin, yang gede-gede gitu. Bayangkan gimana itu YouTube duitnya. Ya kan, 100 orang aja YouTube masih banyak duitnya, masih ada di channel-channel lain. Itu baru Indonesia. Can you imagine? Nggak terbayang. Tapi jadi semacam apa ya, boom ya, boom dengan keberadaan YouTube ini. Meskipun udah lama, tapi ini yang paling, karena jadi salah satu platform media juga, media juga maksudnya. Ya, akhirnya yang biasa kayak artis di TV dengan rating sekian bla bla per episode sekian, begitu lari pada, bukan hijrah, mengembangkan sayap ke dunia YouTube, ya diterima, ya duitnya banyak juga. Jadi artinya gini, sebenarnya nggak perlu direpotkan, ataupun nggak perlu direpoti, ataupun nggak perlu dipikir pusing dengan artis ke YouTube, dengan konsep TV dibawa ke YouTube. Nah, nyatanya memang diterima, masyarakat kita memang menerima seperti itu. Ya berarti, ya kitanya, kalau kita masih bertahan dengan konsep dan idealisme kita, ya pertahankan, toh juga ada pasar gitu. Nah, masalah nanti globalnya, misalnya pasar anggaplah 200 juta,
200 juta. 200 juta itu juga nggak nonton semuanya juga kan. Kayak Atta aja deh yang paling banyak paling 10 M 20 M, mungkin tidak semuanya video. Nah, paling musik itu sampai 70 sampai 100 kalau memang boom, tapi nggak membosankan. Maksudnya kalau konten sampai, jadi gini, anggaplah 200 juta pasar, kembali ke pasar tadi, pasarnya segitu. Ini alih-alih otak-atik aja ya. Nah, kalau memang dibuat platform tapi versi Indonesia dengan gaya style Indonesia, mungkinkah bisa diterima? Kalau saya bilang iya bisa diterima selama para channel besar leading itu leader apalah top besar channel Indonesia berikut artis-artisnya juga ada akun dan aktif di platform baru nanti. Artinya ini digeret penontonnya. Ya di YouTube ada, ya itu ada, karena nggak mungkin langsung menghilang gitu. Dan ini tujuannya juga nggak menghilangkan. Dari sisi bisnis, YouTube tetap bekerja keras mengupdate, mengakomodir dari para influencer atau YouTuber. Kalau konten kreator itu kan tidak stop di YouTube saja, bahkan di Facebook ada. Nah, begitu pula nanti platform baru itu jadi ladang baru para YouTube kreator, konten kreator yang mungkin ditarget seminggu satu nih, jadi ada banyak kerjaan kan. YouTube kreator nambah orangnya, pasarnya nambah. Nah, jadi seorang berlomba-lomba menjadi konten kreator, dan side dan turunan di bawah ataupun ke sampingnya, dari kameramen, dari perlengkapan. Buktinya perlengkapan podcast semenjak Deddy Corbuzier ini luar biasa membuat program podcast ini, karena memang bintang tamunya memang banyak yang menginspirasi, juga banyak yang menghibur. Asal gila-gilaan juga ada, asal tawa juga ada, asal serius ada. Itu sukses, itu laku semua. Alat-alat make di e-commerce itu banyak banget dijual. Make, kelengkapan podcast equipment, macam-macam langsung nongol lah, pasarnya nambah. Begitu pula nanti kalau di platform baru ini, kalau memang semua kompak duduk semacam, yuk kita bangun platform baru Indonesia, versi Indonesia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan around the world, namanya juga internet ya, tetapi memang itu platform dari Indonesia. Nggak tahu lah apakah dibikin partisi atau I don't know lah, tapi nggak juga, udah pure aja begitu. Misalnya panel-panelnya semua bahasa Inggris, udah, jadi memang udah internasional, tetapi itu Indonesia. Jadi channel Deddy Corbuzier, Raffi, Baim, Raditya, Atta, Ricis, bla bla bla, banyak itu coba bikin juga di situ. Coba pergerakannya bagaimana? Nah, itu kan juga butuh, dari sisi pembuat platform itu juga harus dibutuhkan infrastruktur ataupun software, hardware yang memadai ketika ada kunjungan
tiba-tiba sekian juta ya kan, trafficnya jadi padat, jangan sampai hang ya, repot kalau hang ya. Kalau hang enggak ditinggal harus menonton kan. Tapi menarik sih itu. Eh, kalau aku sih bilang kalau memang ya tinggal investornya tuh pada berani apa enggak itu aja. Ketika semua bareng-bareng, memang nilainya mungkin tidak sebesar YouTube lah. Tapi kan rupiah ya kita angkat itu loh, UMKM. YouTube UMKM. Iya 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 iya. YouTube UMKM. Oh, jadi mungkin sedikit dulu lah. Ya tetap 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 dibuat bisnis. Maksudnya selama ada iklan masuk. Tetapi kan dibangun itu kan tidak langsung serta-merta iklan masuk. Nah, tetapi kalau misalnya konglomerasi bekerja sama, mereka juga punya punya bidang usahanya, ya langsung aja jadi sponsornya atau iklannya seolah-olah. Nah, dari situlah hasil itu bisa. Tapi kan mungkin dicoba dulu kan 1 bulan non iklan misalnya. Bagaimana reaksi reaksi masyarakat Indonesia ini, juga reaksi YouTuber ini, masih aktif tidak di. Ya tetap YouTube aktif-aktif aja, cuma ya repotnya memang harus double upload ya. Ya nggak apa-apa kalau emang cuma demi bangsa ya, anak bangsa. Anak bangsa, anak bangsa. Aku nggak tahu YouTube itu kena pajak apa enggak itu. Eh, belum belum tak cek, belum tak riset. Nah, kalau platform anak bangsa kan loh, lumayan kan dapat pendapatan asli, PA bukan PAD, pendapat PAI, pendapatan asli internet. Nah dari situ mungkin jadi kan bagi hasil kan. Jadi maksudnya dari bagi hasil dari pemasang iklan, tarifnya misalnya 10 perak per tayang, kemudian langsung langsung kepotong pajak, jadi langsung cair ke punya channel, itu langsung kepotong pajak. Jadi mutualisme, regulator juga merasa senang, merasa terbantu karena nambah APBN. Bayangkan kan, seorang Raffi 5 miliar, seorang Atta, Baim, Raditya, Dedi, dan sebagainya, dan yang besar-besar, sampai yang terkecil, sampai yang channelnya cuma kayak saya 1400 subscriber, tapi ada iklan walaupun kecil-kecil itu. Tapi itu kalau dikumpulin kan berapa duit coba? Misalnya 1 triliun, kalau 10% PPN udah 100 miliar kan, disumbangan ke pajak, ke APBN. Luar biasa ya. Tapi pertanyaannya adalah, ada yang berani nggak bikin platform baru itu? Ya mungkin apakah formula ataupun polanya ataupun fiturnya berbeda sesuai gaya Indonesia, ya oke, mau ditambah ya apa. Tetapi jelas video itu dengan segala apresiasinya di situ, semua akhirnya bisa saja KPI di situ. Nah, itu no. Ya namanya juga platform sendiri ya, platform Indonesia. Nah, kalau barat yang daftaran ya itu nggak tahu. Programmer lah yang tahu. Kalau misalnya dari, kan kelihatan kan ya dari IP address-nya kan, kalau di luar Indonesia ketahuan titiknya mana. Nah, itu kan ketahuan daftar email. So mungkin itu mungkin ya. Ya cuma penasaran aja gitu loh. Ya, andai kan ada YouTube versi Indonesia itu loh, dibuat itu loh, ya kan, kenapa harus ibaratnya tanda kutip rame-rame di YouTube? Semuanya dapat kan ya, karena memang semua kayaknya angka grafik yang dinilai.
berapa view-nya, biar berapa subscriber, ya emang data masuk akal. Tidak melihat kontennya seberat apa atau seringan apa lah. Memang disitulah bebas-bebasnya. Kalau mau nyari hiburan ya itulah hiburannya, dan terhibur. Ada yang untuk belajar, ada yang untuk menginspirasi, ada yang hanya untuk hiburan semata. Jadi bebas. Ya mungkin hanya merasa bukan kecolongan, perhatiannya berkurang dari para YouTuber yang sebelum-sebelumnya ini. Sebelum banyak artis giveaway, and the way, and the last, the bread, giveaway now, memberi ini sponsor itu. Mungkin dulu apa sih? Ya kan ngomongnya ngelantur nih. Asli. Padahal cuma sekaleng doang ya. Tapi nggak apa-apa sih, bisa aja. Aku sih cuma berharap ada ya bagus, gitu aja. Karena aku mah apa tuh? Regulator bukan YouTuber juga, mengasih channel iprit-iprit, hanya ikut rame-rame saja. Tapi seru sih kayaknya. Jadi duitnya kan nggak lari ke Amerika maksudnya. Nah, kalau andekan saja ya ada YouTube di Indonesia, YouTube versi Indonesia, dan itu rame, bagus, kantornya pasti menyerap tenaga kerja, pasti banyak, dari maintenance, dari macam-macam lah. Di situ fiturnya pasti diperbanyak dengan sesuai kebutuhan Indonesia tentunya. Tapi memang koneksi, apakah koalisi dengan YouTube apa gimana sehingga nyambung? Karena kalau bagaimanapun juga tetap butuh pasar luar negeri juga kan, internasional juga suka lihat kan. Tapi kan kalau aku perhatikan semua yang di channel Indonesia ini ya memang untuk orang Indonesia, entah di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi banyak yang orang Indonesia, memang mostly ya, menurutku 90% mungkin lebih, itu memang orang Indonesia. Bener nggak? Lah yang komen juga orang Indonesia, ada juga memang Barat. Itu sih sepertinya bisa kayaknya ya, harus tapi kan mungkin mikirnya nggak mungkin menyaingi YouTube, nggak bisa sebesar yang di sini. Bukan untuk menyaingi YouTube atau untuk mensejajarkan, tapi kan dicoba, nggak ada salahnya. Yang penting iklan masuk, selesai kan, itu akan bertahan. Platform itu banyak kok, platform yang dibuat anak bangsa itu. Tokopedia, apalagi Bukalapak, Gojek, masih banyak lagi lah. Ada salahnya lah. Ya sorry aja ini karena mengganggu pikiran, biar lepas aja pikiran, karena kepikiran yang enggak. Jadi oke. Mari kita berpikir. Males kali ya. Tapi pastilah ada yang berpikiran sama kayak gua nih. Hanya orang-orang sakar PDW gabut. Semoga ada sih, entah nanti apa ya, kita nggak tahu. Karena ini waktu masih panjang, pandemik masih panjang ini pasti.
Bismillah aja ya. Harus ada yang bisa nih anak bangsa untuk membuat platform baru yang dengan konsep apresiasi bangsa, apresiasi materi dari iklan. I don't know bagaimana cara mengaturnya, monggo. Oke. Sementara itu dulu deh. Tambah pusing aku.